Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Beringin Farm. Tentunya sebagai media informasi dan edukasi seputar peternakan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya punya masalah ya dengan ayam yang semalam telah diterkam oleh hewan buas anakan ya. Ini diterkam oleh hewan buas. Dan bagaimana cara mengatasinya, tindakan apa yang harus kita lakukan apabila kita menemukan ayam kita telah diterkam oleh hewan buas. Dan akhir-akhir ini di tempat ini cukup rawan ya, jadi para sahabat Beringin Farm bisa melihatnya. Ini anakannya, itu dia ya. Jadi bisa dilihat dengan jelas lehernya itu hampir total luka semua ya. Entah ini jenis hewan buas seperti apa, kurang tahu pasti, tapi mudah-mudahan masih dapat diselamatkan secara medis ya. Dan mari kita eksekusi bagaimana cara penanganannya. Dan beberapa bulan yang lalu saya pernah mengalami hal serupa, tapi agak besar ya, bukan anakan. Ini masih murni anakan ya, usia 2 bulan kurang lebih. Tapi kemarin sudah usia 5 bulan yang saya eksekusi, dan mudah-mudahan yang ini masih bisa diselamatkan. Lantas apa saja yang perlu kita persiapkan dan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan? Yuk kita ikuti prosesnya. Jadi bisa para sahabat lihat ini dia. Ini masih anakan sekali ya. Ini dia. Ini oleh hewan buas semalam, entah jenis hewan buas seperti apa saya kurang tahu. Tapi ayamnya masih, yang paling penting kalau luka luar itu ayamnya masih mau makan ya. Ayam itu baru kalau makannya bermasalah, pola makannya bermasalah, sulit untuk diselamatkan. Luka separah apapun kalau bukan jalannya pernafasan, asalkan makannya lahap dan pencernaannya normal, 85% masih bisa diselamatkan ya. Ini dia, lukanya sangat parah. Jadi bisa dengan jelas para sahabat Beringin Farm menyaksikannya. Ini dia ya, lukanya sangat parah, kasihan sekali. Tapi akan saya coba eksekusi dengan beberapa bahan yang sedang saya persiapkan ya. Saya persiapkan ini alkohol untuk membersihkan luka agar lukanya nanti tidak terinfeksi. Dan saya juga persiapkan betadine ya. Ini kedua-duanya adalah antiseptik ya, untuk membunuh kuman yang bisa menyebabkan infeksi pada luka. Dan saya siapkan ini untuk membilasnya. Mari kita eksekusi. Masya Allah ya, lukanya sangat parah sekali ya. Ini dia lukanya. Ini diterkam oleh hewan buas semalam, entah ular atau tikus atau apa itu namanya, saya juga kurang tahu. Sejenis hewan buas pemburu ya. Tapi ya alhamdulillah, jadi stamina, pola makannya bagus, dan nggak ada pergerakan-pergerakan yang menunjukkan ya sakit lah tentunya. Insya Allah masih bisa diselamatkan. Ini ada, saya persiapkan alkohol ya. Saya coba bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bilas ya, kita siram.
tuangkan ke tutupnya ya, kita ambil secukupnya, lalu kita siramkan pada luka-lukanya, kita bersihkan. Mudah-mudahan masih diselamatkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian kita hilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit ini ya. Kita bersihkan setelah kita kasih alkohol. Nah, baru kemudian kita kasih ini dia, seperti yang saya katakan tadi, betadine. Betadine ini sama persis ya dengan alkohol ini, yang secara manfaat atau secara fungsi untuk membunuh kuman yang menyebabkan infeksi. Ketika terjadi infeksi maka sulit untuk bisa diselamatkan. Kalau luka-luka ringan seperti ini bisa diselamatkan. Ini dia. Setelah kita kasih alkohol, aliran darahnya beku, jadi tidak keluar darah lagi. Kemudian kita bilas dengan alkohol, dengan obat merah ini. Akan terasa perih sih rasanya, tapi insya Allah ini adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan ayam ini biar tetap bisa hidup. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan ya. Insya Allah masih bisa diselamatkan. Asal makannya lahap saja. Seperti yang saya katakan tadi, ayam itu paling bermasalah atau dikhawatirkan ya, saya katakan 30% lah bisa hidup kalau pola makannya bermasalah. Kalau selama pola makannya tidak bermasalah, cuma sekedar luka luar seperti ini, saya sering mengatasinya tuh ya 85% kebanyakan dapat terselamatkan, dan yang ini mudah-mudahan terselamatkan, amin ya. Kasihan. Ini setelah melalui pengobatan ya. Langkah pertama dibersihkan dengan alkohol, dibuang kotorannya, dan kemudian kita bilas dengan betadine ya, atau awalnya saya memakai didayojin, tapi berhubung didayojin sulit untuk ditemukan di sekitar tempat saya tinggal, maka saya membelinya obat merah dari apotek. Sepertinya ada yang kurang, ada yang nggak kena. Kemudian kita tutup kembali. Sudah habis 1 botol ya. Agak silau ya, tidak jelas. Alkohol 70%. Saya memakainya ini. Jadi alkohol 70%, jelas kan? Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pengalaman menjadi peternak untuk saat ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Tentunya tetap jangan sampai ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar peternakan, pertanian, dan desa. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.